Di masa depan, orang kaya bisa bayar manusia buat dijadiin alat, guys. Bisa punya kursi manusia, meja manusia, jam juga manusia, bahkan ini tempat tisunya juga manusia. Cewek ini kerja jadi kursi kantor, guys. Setiap hari dia harus tahan didudukin orang, padahal berat. Sampai suatu hari dia nggak kuat dan bosnya jadi jatuh, guys. Si bos marah dan cewek ini dipecat. Teman-teman alat lainnya malah ngetawain. Cewek ini pulang ke rumah cemberut, sedih. Nah, tapi dia disambut sama ibunya yang jadi lampu, ayahnya yang jadi lukisan, kakaknya yang jadi penyetel musik, bahkan meja makannya juga ternyata kakek neneknya. Udah gitu tiba-tiba dia dapet chat dari bosnya kalau posisinya udah digantiin. Si bos udah punya kursi baru yang lebih seksi. Di saat sedih gini, keluarganya selalu ada buat dia. Ibarat kayak barang sehari-hari yang selalu dibutuhin. Keluarga bakal rela ngelakuin apapun walau sulit, walau nggak dibayar. Mereka yang bakal selalu ada ngedampingin kita. Suatu hari cowok ini bangun-bangun badannya udah kepisah, guys. Jadi dia tuh orangnya introvert, lebih suka di rumah. Nah, tapi bagian bawahnya nggak betah di rumah, lebih suka party-party, ngedeketin cewek. Si bagian atas ditinggalin di rumah, dan bagian bawahnya pergi sendiri. Ya, tapi karena penampilannya cuma setengah badan, cewek yang dia taksir ternyata nggak mau, guys. Sementara karena ditinggal, si bagian atas akhirnya mulai olahraga. Dan dia juga nyoba tuh ngedeketin cewek yang sama. Jadi ternyata cewek ini suka, tapi nggak mau kalau cowoknya cuma setengah kan, guys. Dia maunya utuh. Akhirnya cewek itu dan si atas sengaja mancing-mancing, ngedate romantis, sengaja bikin si bawah jadi cemburu, guys. Pada akhirnya si bawah udahan ngambeknya dan cowok itu jadi utuh lagi deh. Pria ini dijodohin sama wanita yang cantik banget katanya. Nah, setelah nikah dia mau lihat kan wajah istrinya untuk pertama kalinya nih. Tapi rambut cepmeknya ini turun-turun mulu. Udah serius mau buka tudung istrinya, rambut cepmeknya turun-turun lagi. Istrinya bingung kok tudungnya nggak dibuka-buka. Ya, soalnya pria ini ribet sendiri ngurusin poninya yang nutupin mata. Awalnya si istri masih ketawa-ketawa, guys. Tapi karena kelamaan nggak dibuka-buka, dia jadi sebel juga. Jadi ngambek kan? Ya, gara-gara rambut cepmek jadi gagal deh malam pertama. Pas ngeliat di bis ada cewek cantik, cowok ini modus banget, guys. Dia sengaja ngedeketin tangannya biar nyenggol cewek itu. Si cewek sadar kan nih, cowok itu malah makin nekat, guys. Tangannya deket-deket lagi. Cowok ini gak bisa berhenti ngeliatin cewek cantik itu. Sampai tiba-tiba gantian dong. Si cewek nunjukin tampang genit seolah ngegoda cowok ini. Dia ambil tangan cowok itu dan dikenain ke pinggangnya. Abis itu dia teriak-teriak heboh dan bilang kalau cowok itu mesum udah megang-megang dia. Semua penumpang yang ada di bis langsung ngumpul ngerumunin cowok itu kan. Dan ternyata kesempatan itu dipakai sama cewek ini buat nyopet dompet-dompet penumpang bis itu. Lah, cantik-cantik ternyata copet. Cowok ini ketemu cewek yang kayaknya cantik nih, tapi wajah mereka sama-sama ditutupin masker. Nah, pas cewek itu ngebuka maskernya, bener guys, cantik. Pas nyengir ternyata gigi depannya kagak ada. Cowok ini kelihatan kaget dan si cewek jadi insecure kan. Sampai akhirnya si cowok nunjukin kalau giginya cuma ada yang depan doang nih, guys, sisanya nggak ada. Dari giginya mereka langsung ngerasa saling cocok. Ya mungkin ini yang namanya jodoh saling melengkapi kali ya. Di masa depan udah nggak perlu uang lagi, guys, karena bayar apapun harus pakai ciuman, nggak pakai duit. Misalnya beli kue harganya 3 kali cium, beli rumah harganya 200 kali cium. Bahkan kalau mau ngasih ke pengamen juga ngasihnya pakai cium. Orang kerja dibayarnya pakai ciuman nih dari bosnya. Kalau makan di restoran bayarnya mau patungan, ya ciumnya harus ganti-gantian nih sampai lunas. Tapi masih ada juga dong orang jahat yang nyuri ciuman. Untung ditangkep nih sama bapak polisi. Ya, dia harus nyerahin ciuman yang dia curi itu ke si pak polisi deh. Jadi mending bayar pakai cium apa pakai duit, guys. Cowok ini kebelet banget. Dia nemu toilet tapi pintunya rusak nih, cuma bisa dibuka dari luar. Karena udah gak kuat, ya udahlah, dia ganjel aja pintunya pakai batu. Pas dia buang airnya belum selesai, ganjelan batunya ngegeser, guys. Cowok ini langsung buru-buru mau nahan pintunya, tapi itunya malah jadi kejepit. Masalahnya pintu toilet itu rusak kan, gak bisa dibuka dari dalam. Cowok ini udah pasrah dan akhirnya rebahan aja dah. Tiba-tiba temennya nelpon nih, dan cowok ini lupa. Harusnya kan dia minta tolong ya, tapi handphonenya udah keburu mati. Untungnya dia bawa pisau nih, guys. Karena udah gak ada pilihan lain, ya udahlah, mau gak mau dia harus motong itunya. Itu, guys, yang dari tadi nyangkut tuh bajunya. Abis itu dia langsung ngejebol atap toiletnya dan berhasil deh keluar dari situ. Cowok ini kaget banget nih ya, dia tidur di kasur, bangun-bangun ada di atap. Karena penasaran, dia cek kan rekaman CCTV-nya. Jadi ternyata dia nggak sadar nih tidur sambil jalan. Dia sendiri yang manjat ke atas genteng, tangganya dia buang terus lanjut tidur. Supaya nggak tidur jalan lagi, kali ini dia ngeborgol tangannya ke lampu tidur kan nih, guys. Lah, bangun-bangun dia di tengah jalan dong, lagi-lagi dia tidur sambil jalan. Cowok ini capek banget, pengen tidur nyenyak di kasurnya kan. Jadi dia kunci kamarnya, bahkan kuncinya dia buang biar nggak bisa keluar kamar. Lagi-lagi tetap kebangunnya di luar, guys, di tengah hutan.
dia bisa ngejebol kamarnya dong pas tidur tadi. Nah kali ini dia udah minum obat biar tidur nyenyak dan dia tambal juga tuh lubangnya. Tetap aja guys, malah kali ini dia kebangunnya di tengah badai salju. Lah gimana ya ini pulangnya? Cowok ini dapat boneka beruang putih yang ternyata itu boneka setan guys, serem banget. Pas tidur bonekanya pindah sendiri dong ke depannya, terus matanya kelihatan kedip. Cowok ini ngira salah lihat kali ya, dia balik aja tuh bonekanya. Pala bonekanya bisa muter dong, malah tiba-tiba langsung hilang dan ternyata pindah ke depan. Cowok ini takut kan, bonekanya dia lempar. Pas dilihat lagi hilang, tapi ternyata masuk ke selimutnya. Daripada serem, dia buang aja tuh bonekanya. Boneka beruang itu beneran hidup guys dan minta masuk. Boneka itu jadi marah karena dibuang, mau balas dendam, kaki cowok ini digigit. Susah banget dilawan, bahkan kali ini itunya tuh yang digigit. Dengan penuh amarah, boneka setan itu akhirnya dihancurin kan. Tapi ternyata bisa bangkit lagi dong. Dia udah ngunci kamar juga percuma guys, bonekanya ngejebol pintu maksa masuk. Nah biar gak neror lagi, boneka itu akhirnya dimasukin ke plastik. Abis itu dibuang kan nih ke tempat sampah di luar yang jauh. Ya tapi boneka itu gak mau dibuang guys dan siap bakal neror lagi. Cowok ini baru beli laptop, minumannya tumpah dong, laptopnya langsung rusak. Untung duitnya banyak, dia buang aja tuh laptopnya, beli lagi. Lah baru juga dibuka, laptopnya kejatuhan lampu dong, rusak lagi. Gak apa-apa deh, buang aja, beli lagi yang baru. Nah tapi biar aman, dia mau main laptopnya di halaman aja kan. Tiba-tiba ada petir dong guys, laptopnya rusak lagi. Ya udahlah, dia beli baru lagi. Kali ini langitnya cerah nih, aman. Lah tiba-tiba batu batanya nih longgar. Laptop cowok ini ketiban guys, langsung rusak lagi. Setiap beli laptop baru pasti aja rusak mulu, kecebur lah, kena bola lah. Bisa-bisanya dia tiba-tiba kesandung dan laptopnya jadi kelempar. Awalnya masih aman, ternyata enggak guys, laptopnya kelindes mobil. Laptop rusaknya udah numpuk banget nih ya. Jadi kali ini dia hati-hati banget, gak mau kalau laptopnya rusak lagi kan. Dia udah ke tengah padang rumput yang sepi banget. Ya tapi emang udah terkutuk kali ya, ada truk yang lewat dan laptopnya hancur lagi. Udahlah, ini sih mending gak usah main laptop ya guys ya. Ajaib guys, apapun yang ditunjuk sama cewek ini bakal berubah jadi Oreo dan Oreonya bisa dimakan. Dia ngasih tahu pacarnya kan nih, bener aja pajangan bisa jadi Oreo, boneka jadi Oreo, dompet juga jadi Oreo. Pokoknya apapun yang dia tunjuk bakal jadi Oreo deh. Cewek ini mulai usil, air minum pacarnya diubah jadi Oreo. Ada orang lagi teleponan di jalan, handphonenya juga diubah jadi Oreo. Tiba-tiba ada teman mereka yang datang dan cewek ini nggak sengaja nunjuk sampai temennya itu berubah jadi Oreo juga. Karena takut ketahuan polisi, terpaksa Oreo itu harus mereka makanin nih. Sisanya sampai disembunyiin di laci, di wadah, di tas. Sialnya tetap ketahuan guys, mereka dikejar polisi. Dan terpaksa cewek ini ngubah satu polisi itu jadi Oreo juga. Polisi lainnya masih ngejar guys. Di saat mereka udah terpojok, cewek ini nunjuk ke arah bulan. Bulannya berubah jadi Oreo juga dong guys. Polisi-polisi ini pada ketakutan dan kabur. Pasangan ini udah nafas lega, tapi ternyata bulan yang jadi Oreo itu pada akhirnya nabrak bumi. Ya gara-gara Oreo ajaib, dunia jadi kiamat. Cowok ini sengaja minta tolong ke suster yang seksi buat ngambilin handphone di celananya biar dipegang-pegang. Jadi ceritanya tangannya cedera, nggak bisa digerakin, tapi handphonenya bunyi, ada telepon. Makanya dia minta tolong suster seksi ini buat nyariin handphonenya kan di celana, tapi nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya si suster udah nyerah dan handphonenya tuh ternyata dia sembunyiin di bawah. Ini tangannya juga baik-baik aja guys sebenarnya, dan yang nelpon tuh temennya di sebelah. Jadi mereka emang sengaja modus biar dipegang-pegang sama si suster seksi. Nah gantian, mereka janjian lagi. Kali ini temennya nih yang minta pura-pura ditelepon. Udah ngarep, perawatnya ternyata cowok dong, yang semangat banget nyariin handphone di celananya. Ya jadi dipegang-pegang deh tuh. Pria ini lagi jalan, tiba-tiba aja dia kejatuhan bayi. Bingung kan, bayi siapa deh ini? Kok bisa tiba-tiba jatuh dari langit? Dan setelah diperiksa secara hati-hati, di popok si bayi ternyata ada tulisan. Siapapun yang nemuin dan ngembaliin bayi ini bakal dikasih hadiah. Pria ini langsung semangat dong, dia selipin dulu bayi ini di ketek. Terus orang tuanya dikasih tahu kalau bayi ini bakal dikembaliin dengan cepat. Ternyata ngembaliinnya dikirim pakai kardus paket. Udah gitu abang kurirnya main lempar-lempar aja tuh kardusnya. Si ayah yang panik langsung buru-buru kan ngebuka kardusnya. Untung aja si bayi masih utuh kok guys, gak benjol-benjol ya. Ada sungguh membagongkan ya guys ya.